tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan. Ketika ibu-ibu panik berobat, tapi tidak punya kartu BPJS Kesehatan. Halo, Assalamualaikum. Kok iya nomor BPJS ya? Waalaikumsalam, iya benar dari BPJS Kesehatan Cabang Solo. Maaf sebelumnya, saya sedang bicara dengan ibu siapa? Ada yang bisa dibantu ibu? Kok Bu awak Maya, Bu? Dia susu Indonesia puluh. Gini Bu, saya sudah lama daftar BPJS nih ya. Tapi sampai kini tidak ada saya dapat kartunya dong. Saya bayi aja terusnya. Tapi kartu tidak ada. Apa nih Bu? Itu kemana Pak IPT saya selama ini ya? Udah iya terdaftar saya nih. Gimana saya tahu? Jangan BPJS ini kecu-kecu ya Bu ya. Mentang-mentang saya orang miskin Bu. Orang tidak punya, nah iya aja lah Bu. Baik ibu, boleh saya izin bantu jelaskan? Nah, ibu jangan khawatir, ibu tidak punya kartu BPJS Kesehatan. Saat ini BPJS Kesehatan memang sudah tidak ada lagi cetak kartu fisik ya Bu ya. Nah, peserta juga tidak diwajibkan sebenarnya untuk mencetak kartu BPJS Kesehatannya. Bagi ibu atau keluarga ibu nanti yang butuh layanan kesehatan atau ingin berobat, bisa bawa KTP aja ya Bu. Lah iya kah? Iya benar ibu. Nah kini masalahnya nak Bu anak saya yang sakit nih Bu bapak lah bawa KTP dia masih ketek lagi Bu. Mana KTP itu bapak lagi. Oh, jadi anak ibu ya yang sakit saat ini. Tidak apa-apa ibu kalau tidak punya kartu BPJS Kesehatan. Untuk anak di bawah umur yang belum punya KTP, berobat bisa pakai kartu identitas anak saja. Kartu Kia warna pink itu loh Bu. Nah, kalau tidak ada Kia, bisa juga menggunakan KK. Nanti diceknya lewat nomor NIK yang tertera di KK. Gitu ya Bu ya. Oh, yang cak pula mah Bu. Saya baru tahu pula nih info-info macam ini ya. Ya lah Bu, makasih Bu infonya Bu. Nih, Oh iya, satu lagi nih Bu. Kalau tidak terbawa KK atau KTP, nanti bisa menggunakan kartu KIS digital. Ibu sudah pernah dengar aplikasi mobil JKN? Kartu digital aku Bu. Aku orang tamat SD nya Bu yang awak ngerti salah Bu jalan. Iya, maaf sebelumnya ya Bu ya, karena sekarang kita sudah ada aplikasi mobil JKN Bu. Jadi bisa banget nih, ibu atau keluarga ibu nanti bisa di-download aja aplikasinya. Di sana sudah ada juga kartu digital BPJS Kesehatannya. Selain itu, ibu juga bisa mengecek info kepesertaan ibu sekeluarga dari aplikasi tersebut. Gimana ibu? Oh, macam tuh. Iya Bu lah mulai paham saya nih. Nanti lah Bu, saya suruh anak saya daftarkan nanti aplikasi mau BPJS Ibu tuh. Ya lah Bu ya, makasih Bu info Bu anak saya berubah dulu pakai kakak dulu Bu. Makasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Semoga ibu sekeluarga sehat selalu ya. Sobat JKN, peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS yang memerlukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dapat menunjukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang tercantum dalam kartu tanda penduduk atau KTP elektronik. Bagi peserta yang masih berusia di bawah 17 tahun dapat menunjukkan kartu keluarganya. Kebijakan tersebut berlaku sejak BPJS Kesehatan melakukan launching identitas tunggal melalui NIK sejak tanggal 26 Januari 2022. Dalam langkah inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, BPJS Kesehatan telah mengimplementasikan sistem baru yang memungkinkan peserta untuk berobat hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau atau bagi mereka yang seringkali lupa membawa kartu BPJS-nya. Berdasarkan data terbaru, banyak dari peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan kesulitan saat berobat, terutama akibat ketidaktersedianya kartu BPJS Kesehatan. Nah, dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan penundaan dalam mendapatkan perawatan yang diperlukan.
Dengan adanya kebijakan baru ini diharapkan dapat mengurangi kendala tersebut dan memberikan akses yang lebih cepat ke layanan kesehatan. Hal ini menjadi komitmennya BPJS Kesehatan untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia dalam jangka panjang. Nantinya diharapkan bahwa dengan memudahkan akses berobat, akan lebih banyak masyarakat yang akan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kebijakan ini, BPJS Kesehatan tidak hanya menghadirkan kemudahan ya sobat, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan pastinya. Karena kesehatan adalah hak setiap warga negara. Dengan mempermudah akses berobat, kita berharap bisa menjangkau lebih banyak orang dan mendorong kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, kebetulan Nesa beberapa kali mendapatkan testimoni yang positif dari masyarakat terhadap perubahan ini. Seorang peserta BPJS yang baru saja menjalani pemeriksaan mengatakan hal ini sangat membantu pastinya. Ia tidak perlu khawatir lagi tidak membawa kartu atau ketika kartunya sudah rusak, hilang, tetapi sekarang saya bisa langsung berobat hanya dengan KTP saja. Jadi sobat, ketika nantinya butuh layanan kesehatan atau ingin berobat, baik itu ke FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau FKRTL, cukup dengan hanya menunjukkan KTP atau KK, maka teman-teman nantinya akan dapat diperiksa di sana berdasarkan identitas layanannya, tetapi dipastikan dahulu bahwa identitas yang teman-teman gunakan itu adalah identitasnya pribadinya teman-teman gitu. Nah, beberapa hari yang lalu saya pribadi pun juga pernah mengalami gejala flu dan batuk. Saya langsung menuju ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan hanya membawa KTP, setibanya di sana, saya langsung dilayani dengan baik oleh petugas kesehatan yang ada di sana. Saya merasa lebih mudah, tidak perlu repot mencari kartu BPJS saya yang sering tertinggal. Prosesnya cepat dan petugas kesehatannya pun juga sangat membantu. Saya tidak perlu menunggu lama lagi untuk mendapatkan perawatan. Namun demikian, meski prosedur ini memberikan kemudahan layanan, BPJS Kesehatan tetap mengingatkan pentingnya peserta untuk memastikan data diri mereka selalu terupdate dalam sistem. Ini bertujuan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat tentunya. Terlebih lagi ketika kondisi di tempatnya saat ini menyebabkan mereka atau peserta BPJS Kesehatan terkadang sulit untuk datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus kehilangan kartu JKN dan mengurus administratifnya BPJS Kesehatan lainnya. Sedangkan untuk penggunaan aplikasi mobile JKN, tidak semua peserta dapat mengakses aplikasi mobile JKN tersebut karena jaringan internet yang kadang mungkin tidak mendukung. Nah, sebagai informasi teman-teman, saat ini kita sudah tahu ya bahwa nomor induk kependudukan adalah identitas layanannya peserta JKN. Jadi ketika teman-teman datang ke Vaskes, bisa hanya dengan menunjukkan KTP, KK atau kartu KIS digital dari aplikasi mobile JKN, teman-teman nantinya bisa dilayani di sana. Namun di beberapa kondisi banyak juga dari peserta yang mungkin terkendala dalam mengakses aplikasi mobile JKN dan kartu BPJS-nya mungkin sudah rusak, sudah hilang. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dari itu BPJS Kesehatan mempermudah pesertanya dengan hanya menunjukkan nomor induk kependudukan yang ada di KTP ataupun KK. Dengan terdaftar sebagai peserta JKN, tentunya peserta akan merasa aman dan tenang.
dan tidak perlu pusing lagi dengan masalah biaya pengobatan ketika ada anggota keluarga yang sakit karena semuanya sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tanpa adanya BPJS Kesehatan, mungkin siapapun tidak akan pernah tahu berapa besar biaya pengobatan yang harus dikeluarkan nantinya ketika berobat. Karena biaya berobat sekarang mungkin sudah sangat mahal. Maka dari itu, ini adalah sebuah langkah dari pemerintah untuk mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia, yang mana seluruh dari masyarakat Indonesia ini saat ini sudah wajib ya sobat untuk terdaftar di program JKN. Semoga semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif. Dengan adanya kemudahan layanan ini, diharapkan lebih banyak masyarakat nantinya yang memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kesehatan di seluruh Indonesia. Mari kita jaga kesehatan kita karena kesehatan adalah investasi yang terpenting bagi masa depan kita semua. Baiklah sobat, mungkin sudah cukup panjang lebar bisa menjelaskan di sini terkait identitas layanannya peserta JKN. Setelah mendengarkan podcast ini, pastinya sobat sudah pada paham ya terkait identitas layanannya peserta JKN saat ini. Karena masih banyak nih sobat dari peserta yang mungkin tidak tahu atau kebingungan, loh kok sekarang BPJS Kesehatan sudah tidak mencetak kartu baru lagi, ini gimana, kartu gajah saya hilang, ini anak saya nggak dapat kartu loh bu, padahal sudah terdaftar. Nah jadi gitu ya teman-teman, tidak ada lagi yang nantinya terkendala jika kartu BPJS Kesehatannya sudah hilang. Bagi teman-teman yang saat ini handphonenya support dengan aplikasi mobile JKN, dan pastinya pada support semua ya untuk handphonenya untuk mendownload aplikasi mobile JKN ini. Jadi bisa banget ya sobat, ini tujuannya juga untuk mempermudah peserta JKN mengakses info kepesertaannya lewat aplikasi mobile JKN dan juga mengurus berbagai hal administratif BPJS Kesehatannya hanya lewat aplikasi mobile JKN. Misalnya bagi teman-teman yang ingin cek info kepesertaan anggota keluarganya yang sudah terdaftar atau ingin ubah data kepesertaannya, khususnya ingin mengubah data fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Nah, jadi teman-teman bisa akses langsung dari aplikasi mobile JKN tanpa perlu repot-repot lagi datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Selain itu, ketika berobat, teman-teman juga bisa mengambil antrian secara online lewat aplikasi mobile JKN, dan ini sungguh sangat membantu ya teman-teman ketika mengakses layanan di fasilitas kesehatan tanpa perlu lagi antri lama, karena di sana sudah terdapat ketika teman-teman mengakses atau mengambil antrian online di aplikasi mobile JKN, teman-teman nantinya akan mendapatkan estimasi waktu antrian teman-teman itu di jam berapa, lalu dokter yang akan menanganinya itu siapa. Nah itu sangat sudah terlihat ya riwayatnya teman-teman dari aplikasi mobile JKN. Atau jika sekiranya teman-teman butuh informasi lebih lanjut atau ada yang ingin disampaikan, pengaduan, bisa juga diakses lewat aplikasi mobile JKN. Gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah setia mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa. Tentang JKN, cerita tentang JKN. Yuk teman-teman, kita dengarkan info layanan BPJS Kesehatan.